Semoga salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat menonton video materi kami pada kali ini. Dalam video kali ini, kami akan menjelajahi tentang kaidah-kaidah berkomunikasi. Komunikasi yang efektif merupakan aspek yang sangat penting dalam membangun hubungan sosial dan juga kerjasama. Kemampuan pemahaman yang baik dalam mendengarkan dan juga penyampaian ide-ide yang kreatif merupakan salah satu aspek yang penting dalam berkomunikasi. Lalu bagaimana agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar? Simak dan tonton videonya terus ya, agar kalian tidak ketinggalan videonya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Secara umum, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi diartikan sebagai proses pemberitahuan ada pihak yang diberitahu. Istilah komunikasi atau communication kadang-kadang diartikan sebagai berita yang disampaikan atau alat-alat komunikasi yang menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain. Menurut ensiklopedia, pengertian komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi adalah proses pengoperasian lambang-lambang yang berarti antar manusia. Yang kedua, komunikasi adalah penyampaian pengertian dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang, dan penyampaiannya tersebut merupakan suatu proses. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Benny Lakulu, beliau mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pengertian dan mengandung semua unsur prosedur yang dapat mempertemukan suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Yang kedua yaitu Keith Davis. Beliau mengatakan komunikasi adalah proses jalur informasi dan pengertian dari seorang ke orang lain. Oke, next. Sekarang kita akan belajar tentang komponen komunikasi. Komponen-komponen komunikasi terdiri atas 6, yaitu komunikator, encoding, pesan, decoding, komunikan, dan tanggapan. Masih dinamakan dan komunikator adalah sumber pertama pengirim pesan. Jika encoding, yaitu proses pengelolaan pesan tersebut. Jika pesan adalah ide yang akan disampaikan, yang akan dilontarkan pada pesan tersebut. Jika decoding adalah kegiatan menangkap dan memberi makna pada pesan. Jika komunikan adalah orang yang menerima berita tersebut. Jika tanggapan atau respon adalah tanggapan sang komunikan terhadap pesan yang telah disampaikan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang proses komunikasi. Proses komunikasi bisa kita ambil dari komponen-komponen komunikasi yang terdiri dari komunikator, encoding, pesan, decoding, komunikan, dan tanggapan. Alurnya yaitu pertama, komunikator sang sumber berita membuat berita. Tentu saja sebuah komunikasi diawali dengan pembuatan pesan yang akan disampaikan. Langsung setelah itu kita masuk ke encoding, yaitu memproses pesan agar menjadi pesan-pesan yang bersimbol-simbol. Setelah itu kita masuk ke channel atau saluran. Untuk memulai mengirim, sang pengirim bisa menggunakan channel atau saluran, yaitu media. Setelah itu kita pergi ke decoding, yaitu proses atau kegiatan menangkap dan memberi makna yang sudah diberikan. Setelah itu kita pergi ke komunikan. Komunikan adalah individu-individu yang menjadi tujuan atau sasaran utama. Umpan balik.
Umpan balik atau respon adalah respon sang penerima berita tersebut atas pesan yang sudah disampaikan. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman-teman tadi, kali ini kita akan berbicara mengenai jenis-jenis komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dari media dan juga cara penyampaiannya. Nah, yang pertama adalah komunikasi berdasarkan prinsipnya, di mana komunikasi berdasarkan prinsipnya ini akan dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komunikasi formal, dan yang kedua adalah komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang secara resmi dibentuk oleh organisasi ataupun lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, pada umumnya komunikasi formal menggunakan tempat, bahasa, maupun pakaian yang lebih formal. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak terpaut dengan aturan-aturan ataupun hierarki. Nah, di poin nomor 2 ini kita akan membahas jenis-jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Jenis-jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya ada 3. Yang pertama adalah komunikasi lisan, dan yang kedua adalah komunikasi tulis, dan yang ketiga adalah komunikasi visual. Komunikasi berdasarkan tulisan yaitu komunikasi secara langsung antara komunikator dengan komunikan, ataupun kita sebagai pembicara dengan audiens secara langsung menggunakan lisan saja. Sedangkan komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dituangkan dalam bentuk surat, belangko, ataupun email. Faktor penunjang. Yang pertama, komunikator. Ada beberapa faktor penunjang dari sudut komunikator. Yang pertama, kecakapan komunikator, sikap komunikator, pengetahuan komunikator, sistem sosial, dan fisik dan indera komunikator atau saluran komunikasi. Yang kedua, komunikan. Ada beberapa faktor penunjang dari sudut komunikan. Yang pertama, kecakapan komunikan, sikap komunikan, pengetahuan komunikan, sistem sosial, dan fisik dan indera komunikan atau saluran komunikasi. Faktor penganggaran. Yang pertama, kecakapan yang kurang baik, sikap yang kurang tepat, pengetahuan yang kurangnya memahami sistem sosial, prasangka atau prejudis yang tidak mendasar, kesalahan bahasa, jarak komunikator dan penerima, indera yang rusak, dan komunikasi yang berlebihan.